Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada sore hari ini, saudaraku menjelang sore ini, saudaraku masih panas, matahari masih nampak di langit begitu terang dan panasnya. Dan begitu hebatnya Allah menciptakan matahari, saudaraku. Seandainya matahari ini terbuat dari kayu bakar ataupun tabung gas, saudaraku, pasti sudah banyak habisnya. Dari sebelum Masehi loh, saudaraku, sampai sekarang. Nah, ini tujuan saya di sini, saudaraku, untuk membuat tanah ini menjadi liat, saudaraku. Tujuannya apa? Untuk menutupi kolam-kolam yang bocor, saudaraku. Jadi ambil tanah seperti ini, nanti lama-lama kita siram begini, dia akan menutupi lubang-lubang yang bocor. Tujuannya supaya air tidak habis, saudaraku. Nah, air ini, saudaraku, mengambil air dari sana, saudaraku, dari kolam tanah. Nah, itu kolam tanah. Nanti insya Allah ikannya menjadi sehat, karena ini air ini mengandung ini organik, saudaraku, mengandung bibit-bibit lumpur yang asalnya dari kolam tanah. Ini kolam tembok ya, saudaraku ya. Ini kolam tembok. Oh ya, ada putri duyung ya. Ini putri duyung nih ya. Ini anak-anak, saudaraku. Anak-anak ikut ya, biar senang ya, saudaraku ya. Jadi apabila saudaraku punya anak-anak kecil seperti ini, mandikan air yang banyak, saudaraku, supaya menjadi cerdas. Jadi mandi air banyak ini, anak-anak IQ-nya menjadi cerdas dan pintar. Di waterboom, saudaraku, jangan air kayak gini, saudaraku, karena ini keturunan putri duyung. Ya nggak apa-apa, saudaraku. Nah, tapi ya enggak lah ya, saudaraku ya. Kasihan nanti kedinginan. Sini mandi sini. Ini mandi. Udah itu naik, ada kelamaan. Sini nak. Nah, ini mohon maaf, saudaraku, ini nggak punya bapak ibu, saudaraku, kasihan anak yatim piatu. Nanti insya Allah ikannya pun akan diberikan untuk kepentingan mereka ke depannya supaya jadi bidan. Ini di tempat pendidikan pelatihan Setiabudi ya, saudaraku ya. Di panti asuhan anak yatim piatu dan fakir miskin Setiabudi. Nah, ini. Dari kecil nggak pernah lihat bapak mamanya ini. Jadi kalau ditinggal bapaknya ini kurang kasih sayang. Nah, saudaraku, kurang percaya diri, saudaraku, kalau ditinggal bapaknya. Kalau ditinggal kedua-duanya ibunya, kurang kasih sayang. Jadi kalau ditinggal dua-duanya, saudaraku, waduh, lebih baik saya nggak terlahir ke dunia ini, saudaraku. Begitu sulitnya mereka ini, saudaraku. Tapi insya Allah kami sebagai pengurus-pengurus yang ada di sini bersungguh-sungguh dengan memelihara ikan ini. Insya Allah hasilnya juga demi kepentingan mereka nantinya. Mandi. Udah itu dah. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini kanila, saudaraku. Ini dulu bocor, saudaraku. Ah, ini bocor. Ah, itu kan tuduh kanila. Nah, ini dulu bocor, saudaraku. Tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak bocor lagi. Karena apa? Di bawahnya kita kasih lumpur, saudaraku. Kasih tanah liat. Ah, ini kanila kita, saudaraku. Waduh, kanilanya. Sebenarnya banyak ini, saudaraku, karena mereka ini kenyang juga malu-malu. Nah, malu-malu dia. Karena mungkin kurang percaya diri ya, saudaraku ya. Nah, jadi mungkin indukannya sudah tidak ada. Jadi dia menjadi yatim juga ikan ini ya. Jadi malu-malu ya. Enggak lah, saudaraku ya. Jadi ikan ini banyak oksigen. Maka dengan banyak oksigen dia berada di bawah, saudaraku, di dasar kolam ini. Nah, di dasar kolam ini. Di bawah sana itu banyak, saudaraku. Tuh. Ini kalau nggak percaya. Bem salah bem, abrakadabrak. Nah, ini. Ya, banyak, saudaraku. Jadi oksigennya di bawah ini banyak, sudah itu banyak tanah liat. Jadi mereka tuh makan di dasar gitu. Di dasarnya gitu, saudaraku. Kalau ini dia di atasnya, saudaraku. Kalau di pelet ini, pelet yang mengapung ini di atasnya. Tapi yang lumpur-lumpur yang mengandung unsur hara, yang mengandung lumut, dia di bawah. Jadi makanan mereka, saudaraku. Jadi kalau kolam tembok seperti ini tidak dikasih lumut, saudaraku, di bawah tidak dikasih ini tanah liat, maka kurang sehat ikannya, saudaraku. Nah, kembali lagi ke masalah tanah ini, saudaraku. Nah, ini. Jadi pertumbuhan ikan, lu kok belum naik, sayang, naik. Jadi pertumbuhan ikan ini, saudaraku, supaya ikannya menjadi besar itu unsurnya dari makanan, saudaraku. Makanan yang kita berikan, terutama makanan buatan. Kalau kita semua serba beli, saudaraku, kadang-kala keuntungan kita kurang banyak, saudaraku. Bukan kita rakus ya, saudaraku ya. Kita kalau bisa ini memelihara budidaya ikan ini, modal yang sedikit, keuntungan besar. Supaya bisa untuk mencukupi kebutuhan yang ada di panti ini, saudaraku. Karena kebutuhan ini di panti ini banyak, saudaraku. Tapi alhamdulillah kami sudah punya mobil ambulan yang untuk menolong mereka apabila sakit. Ya, yang dibilang menjalik, jangan ada yang sakit. Kok malah mainan di sana. Jadi mandikan air yang banyak, saudaraku ya, anak-anak kita ya. Kalau di rumah itu mandikan pakai air mancur seperti ini, atau disiram pakai ember yang banyak, air yang banyak. Itu insya Allah anak menjadi pintar. Nah, yang perlu saya sampaikan, memandikan anak dengan air yang banyak akan menjadi pintar. Nah, ikan nila, saudaraku. Ikan nila ini
Kalau untuk indukan ataupun dijadikan pembibitan anak, diambil anakannya, maka makanannya jangan proteinnya tinggi ya saudaraku ya. Proteinnya yang rendah saja, misalnya bekatul ataupun dedak. Nanti si ikan itu tidak terlalu gemuk dan perutnya tidak tertutup oleh lemak. Nanti ikannya akan menjadi sehat ataupun menjadi anakannya banyak saudaraku. Jadi jangan pakai protein yang tinggi, pakai bekatul saja. Kalau enggak pakai jagung yang digiling, jagungnya warna merah itu saudaraku. Yang jagung warna merah menyala itu digiling, perbandingannya 10 jagung, 5 gram ragi. Jadi jagung itu direbus saudaraku. Tepung jagung itu direbus, sudah direbus, didinginkan, direbus sampai 100 derajat Celcius ya saudaraku, sampai mendidih. Dan itu kasih ragi, ditaruh tempat yang gelap ya saudaraku ya, di kamar. Udah lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama nak, nanti kedinginan kamu orang. Udah itu kamu berangkat ngaji sana. Jadi intinya ragi itu ya sih nanti ngaji. Udah jangan lama-lama. Jadi intinya setelah itu diragi, ditaruh kamar yang gelap 3 hari saudaraku ya. 3 hari diangkat, ditaruh lagi di sinar matahari, dikeringkan, kasih makan ke ikan nila. Wah, ikannya gede-gede saudaraku. Kalau saudaraku nggak percaya, di sana tuh banyak kolam-kolam kita. Ada banyak kolam kita saudaraku. Cuman ini untuk kolam pembesaran aja. Jadi ikannya nggak terlalu besar. Nanti insya Allah ini juga untuk ikan yang besar-besar nih saudaraku. Jadi pertama-tama kita harus mengatasi kebocoran. Di komentar ya saudaraku ya. Di komentar supaya kami bisa bermanfaat. Komentar apa? Tentang makanan, tentang manfaat eceng gondok ataupun filterisasi, aeratasi, gelembung air. Nanti sampaikan di sini. Makanan ikan apa supaya kita makanan ikan saudaraku bisa kita menggunakan, mohon maaf ya, kotoran ayam broiler. Tapi jangan yang becek ya saudaraku ya, yang kering dijemur, tapi jangan banyak-banyak. Itu harus dicampur dengan yang lainnya, termasuk kedelai, boleh, jagung, dedak, bekatul, daun lamtoro saudaraku, bahkan daun singkong dijemur, ditumbuk saudaraku. Itu bagus untuk pertumbuhan si ikan nila, juga memperkecil biaya supaya saudaraku keuntungannya menjadi besar. Jadi ini saudaraku ya, yang perlu saya sampaikan, bersungguh-sungguh ya saudaraku ya, menjada-wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi itu saja. Nah, sudah nak, udah ke gaji sana. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi memelihara ikan nila, airnya yang terpenting. Kalau mengatasi kebocoran, gunakanlah tanah seperti ini saudaraku, terutama yang dindingnya saudaraku, yang bawah ya. Nanti kalau yang dindingnya ada ini namanya aquaproof. Jadi bisa ditempel dengan aquaproof yang dindingnya saudaraku ya. Tapi kalau lantainya menahan beban itu sulit kalau aquaproof, maka dia harus pakai tanah liat seperti ini. Juga untuk pertumbuhan ikan lebih baik. Kalau kolam tembok tidak ada lumpurnya atau tanah liatnya seperti ini saudaraku, nanti ikannya menjadi kurus-kurus. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan adanya Setiabudi ikan ini kita bisa bermanfaat. Nah ini airnya dari sana saudaraku. Nah, airnya dari sana, bukan air sumur bor saudaraku. Jadi itu galian eksa. Airnya kita ngisi kolam-kolam 18 kotak saudaraku. Jadi keuntungannya besar saudaraku. Nila ini saudaraku, terutama nila gib saudaraku. Jadi itu saja pada saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya doakan semoga yang subscribe ataupun yang like, yang subscribe terutama. Subscribe itu gratis saudaraku, tidak dipungut biaya saudaraku. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Saya doakan yang subscribe semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah dan dilimpahkan rezekinya ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan bidin wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hida isab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kami bisa bermanfaat ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.